Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam yang masih insyaallah bertumbuh di dalam sudur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menambahkan kekuatan iman kita dan keislaman kita sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat syafaatul uzma, momen yang sangat besar, momen yang sangat agung, di mana kita benar-benar butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak syafaat yang kelak akan kita dapatkan atas izin Allah. Tentunya syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para malaikat-malaikat Allah, syafaat dari kitabullah yakni Al-Qur'an, dan syafaat dari teman, syafaat dari anak. Anak yang bagaimana? Anak yang meninggal dunia sebelum balighnya. Ya. Anak yang meninggal dunia sebelum balighnya. Kita mungkin sedih kehilangan anak, apalagi kita sudah nunggu lama, tiba-tiba Allah ambil. Tapi fa inna ma'al usri yusra. Karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesedihan itu ada kabar gembira. Ya. Di balik sakitnya kita ada pengampunan dosa. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita memang sedih, tapi sedih jangan larut, kita terima takdir tersebut, karena itu anak kelak akan menjadi syafaat bagi ayah ibunya. Ayah ibunya yang bagaimana? Yang mukmin. Ya, karena syarat masuk ke surga adalah mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari teman-teman kita, teman-teman yang saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kalau kita punya teman masih suka sibuk ngurusin kita, nasehatin kita, ya, maka kita syukuri. Bahkan sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan dirantai teman yang seperti itu, diikat. Maksudnya apa?
bukan diikat beneran, bukan dirantai beneran. Ini adalah bab majasi. Agar apa? Agar kita tidak jauh dari teman-teman yang demikian, yang selalu menasihati. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, kalaulah Al-Qur'an itu hanya surah Al-Asr. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kalaulah Al-Qur'an itu hanya surah Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup itu mengatur seluruh kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup menurut Ibnu Katsir. Maka kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan, ya, berkumpul bersama teman-teman yang sama-sama saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga teman-teman tersebut kelak atas izin Allah dapat memberi syafaat untuk kita semua. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita sudah memasuki bab menjelang akhir bab adab, ya. Masya Allah, kita sudah di bab adab berpakaian, dan bab adab ini ada 14 pasal, ya. Dan kita sedang berada di pasal ke-12. 2 pasal lagi dan ada 1 pasal yang menurut ana ini penting, ya. Pasal ke-13 adab-adab fitrah yang mungkin kalau kita kejar kita bahas juga hari ini, pendek-pendek soal. Tergantung mensyarahnya, ya. Terkadang niat ingin mensyarah sebentar, tiba-tiba Allah kasih ilham, temuin hadis ini, temuin ayat itu, yang mau tidak mau tiba-tiba tersampaikan. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, inilah bentuk syumuliyatul Islam, judul besar dalam kajian kita yang ana harap trademark tersebut tidak lepas dari flyer kita, ya. Jadi kata-kata syumuliyatul Islam itu jangan sampai tidak muncul di flyer. Judul besar kajian kita ini adalah syumuliyatul Islam. Apa syumuliyatul Islam? Kesempurnaan Islam, ya. Nah, salah satunya adalah kita masuk ke bab pasal 12 ini, masih di bab adab berpakaian. Dalam Islam, berpakaian itu bagian dari syariat, ya. Pakaian itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai jenis pakaiannya, dari mana pakaiannya, ya, tidak ada pengkhususan. Artinya menggunakan batik selagi menutup aurat, maka itu menjadi pahala. Jadi berpakaian ini salah satu syariat mudah, namun pahalanya terus mengalir ketika kita lakukan, ya, terus mengalir. Karena ini syariat Allah, ya, karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala berpakaian, ya. Batik, jubah, gamis, ya, atau komis kalau bahasa Arabnya, ya. Apalagi, maka ini selagi menutup aurat menjadi pahala untuk para pemakainya, ya. Dan siapa produsennya juga tidak dilihat. Mau itu produsennya muslim atau kafir, pakaian itu hukumnya boleh dipakai. Karena apa? Rasulullah dan para sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in
pakaian-pakaian yang mereka pakai adalah pakaian-pakaian yang ditenun oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi di masa itu, orang-orang kafir. Ya, pakaian-pakaian Rasulullah. Artinya apa, ikhwah? Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa menggunakan produk-produk orang-orang kafir itu dibolehkan. Ya. Yang kita tolak adalah kekafirannya. Paham ya? Akidahnya. Ini yang tidak dipahami, entah tidak dipahami ya, atau pura-pura tidak tahu, atau memang niat ingin menyesatkan, ingin menebar syubhat yang dilakukan oleh orang-orang liberalis. Orang-orang Islam menolak ya, mengucapkan selamat hari raya orang kafir, tapi produk-produk orang kafir dipakai, mic, kamera, HP, Facebook, Instagram, WA, itu punya orang-orang kafir, tapi dipakai sama muslim. Memang muslim ini hakikatnya munafik. Munafik, teriak munafik. Ya. Menggunakan produk-produk orang kafir itu dibolehkan. Karena itu bab muamalah. Lain kalau Rasulullah SAW kemudian berkata, ya, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah menggunakan produk-produk orang kafir. Maka dengan begitu syariat tersebut juga untuk kita. Allah mukhatabnya Rasulullah, tapi berlaku untuk kita semua. Artinya apa? Ya berarti kita haram menggunakan produk orang kafir. Namun tidak ada dalil larangan menggunakan produk-produk orang kafir. Ya. Yang kita tolak apa? Akidahnya. Manusianya tidak. Ya. Bukan kalau Rasulullah mengancam orang-orang yang menyakiti orang-orang kafir, ya, yang tidak mau menyerang Islam, ya, akan berhadapan dengan Rasulullah di akhirat. Itu artinya apa? Dengan manusianya saja kita tidak boleh berbuat jahat. Ya. Yang kita tolak sekali lagi apa? Akidah mereka, kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Itu yang kita tolak. Itu yang kita tolak. Tapi manusianya kita tetap harus bermuamalah dengan baik dengan mereka. Tidak menyakiti mereka, tidak merusak kehormatan mereka, walaupun mereka tidak seagama dengan kita. Makanya orang-orang liberal, orang-orang sekuler ini gelarnya memang berenteng-renteng. Profesor, doktor, MA, ya, SPil, STH dan lain sebagainya. Tapi wallah alam, ya, apa yang terjadi? Ya, mau dibilang seperti Haman lebih pintar dari mereka. Mau dibilang seperti Bal'am bin Baura, enggak juga. Ya, enggak juga. Ya. Bahkan lebih buruk dari keduanya narasi mereka. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu lebih buruk dari Haman dan Bal'am bin Baura. Antum silakan cari kisah kedua tokoh tersebut. Haman itu siapa? Siapa? Iya. Orang pintar, ya, yang tidak menggunakan kepintarannya untuk menolong agama Allah. Ya. Jadi ada 3 karakter yang harus kita jauhi. Karakter Haman yang tidak menggunakan kepintarannya untuk menolong agama Allah. Karakter Qarun yang tidak menggunakan hartanya untuk agama Allah. Dan Fir'aun, ya, yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk agama Allah. Baik. Kembali. Jadi menggunakan produk-produk orang kafir itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi kalau mereka tidak mau mengucap selamat Natal, tidak mau mengucapkan selamat hari raya orang-orang kafir, tapi menggunakan produk-produk orang kafir, dasar munafik, kita kasih ketawa saja.
Karena cara menghargai badut adalah dengan menertawakan. Ya. Itu cara menghargai badut-badut yang jahil, ya. Dalil untuk tasyabuh kepada hari raya orang kafir ada dalil ini. Dalil melarang menggunakan produk orang-orang kafir tidak ada. Ya. Tidak ada. Baik. Kita bacakan apa yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullah di sini. Seorang muslim berpandangan bahwa berpakaian itu diperintahkan oleh Allah. Di sini Syekh mengutip surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pakailah pakaianmu yang indah, ya, yang indah, yang rapi, ya, yang indah itu yang rapi dan yang menutup aurat, ya. Setiap memasuki masjid. Agar apa? Agar nanti ketika jam sholat, ketika kita sedang di luar, sudah masuk waktu sholat, kita tidak perlu lagi kebingungan mau pakai apa. Karena pakaian kita sudah menutup aurat. Sehingga para akhwat tidak perlu lagi mencari mukena kemana-mana atau bawa mukena kemana-mana. Kalau pakaiannya, gamisnya, jubahnya sudah menutup aurat, tidak membentuk tubuh, jilbabnya juga menutup hingga ke bawah dadanya, maka sholatlah dengan pakaian tersebut. Ya, para akhwat, para muslimah misalnya. Jadi nggak perlu pakai mukena, apalagi di zaman Covid kemarin kan, yang mana akhirnya mukena-mukena masjid itu diambil semua, ya, dicuci agar tidak dipakai, menghindari mudarat. Nah, para akhwat, para muslimah yang terbiasa berpakaian yang menutup aurat sempurna, maka sebenarnya ketika dia berhenti di waktu sholat, mampir ke masjid, tinggal ambil wudhu, sholatlah dia dengan pakaian yang ada tersebut. Inilah Islam, ya. Allah itu menginginkan kemudahan, bukan kesukaran buat kita, ya. Mukena itu mungkin di rumah saja pakai pada momen-momen tertentu, ya. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Ini sudah, ya, adab makan dan minum, ya. Jangan berlebih-lebihan. Makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang, ini dhaif, ya. Tapi ini sering masyhur kan disampaikan, ya. Tapi walaupun dhaif, ya, tetap bisa kita gunakan sebagai pegangan, ya, bahwa kalau sudah kenyang ya berhenti. Jangan sampai begah, ya. Jangan sampai begah. Sesungguhnya innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Kemudian Allah menyebutkan pakaian sebagai nikmat. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama ayat 26? Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian, ya, untukmu, ya. Yuwari sawatikum warisha, ya. Untuk apa? Menutup aurat, ya, auratmu, ya, dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa bermakna, ya, ketakwaan kita, ya. Kita berpakaian orang yang bertakwa, tentunya pakaian yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yakni menutup aurat. Kalau wanita seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi laki-laki auratnya adalah di antara pusat dan lututnya. Maka sebagian ulama khususnya Syafi'i, lutut bukan aurat. Nah, tahu? Ya, dalam mazhab Syafi'i lutut bukan aurat. Ya, lutut bukan aurat. Maka pakai celana pendek di atas lutut enggak masalah. Yang bermasalah kalau antum cuma pakai boxer. Ya, celana yang sangat pendek bagi laki-laki. Ya. Paham ya? Tapi kalau celana pendek di atas lutut enggak masalah. Ya. Tapi nampak pahanya enggak masalah. Rasulullah pernah duduk bersama para sahabat, terangkat pahanya. Ya, angkat pahanya, cuman kemudian ketika Utsman datang baru Rasulullah tutup. Ya. Karena Utsman ini orangnya juga pemalu seperti itu, ya, pemalu. Jadi Rasulullah tutup. Jadi ada pernah Rasulullah angkat sampai ke pahanya, ya. Jadi bukan sengaja ya, tiba-tiba kita kemana-mana pakai celana pendek gitu, ke Jamtos pakai celana pendek gitu, geli ya. Apalagi putih gitu kan, kayak puja misalnya tuh. Ya, rombongan pelangi langsung itu mendekat, ya, waspada ya. Sekarang kita harus hati-hati laki-laki zaman sekarang, ya, hati-hati dari wanita, fitnah wanita, dan hati-hati dari fitnah kaum LGBT, ya. Anda nggak mau ke gym lagi gara-gara itu, ya. Ternyata di sana banyak orang LGBT-nya, ya. Tapi tidak semua ya, cuma menghindari lebih baik, karena trauma itu membuat bekas yang sangat menjijikkan. Kalau Anda bayangin, lihat sendiri itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jadi tetaplah kita menutup aurat. Anda pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya memotong rambut di pangkas rambut waria? Ya, kalau kita bersentuhan dengan waria tidak berdosa, dia laki-laki hukum asalnya, ya. Namun bagi yang bermasalah itu dari sisi mereka dengan kita akan ditoel-toel, ya. Maka saat itu, waktu di Jember itu sampai ada momen ke pangkas rambut itu penuh semua gitu kan. Ada tempat bencong. Anak sampai telepon, Ustaz Abdullah Rep, Ustaz siapa anak telepon itu, Ustaz rambutnya udah gondrong, anak mau gunting rambut, Ustaz. Tapi ini yang ada bencong, Ustaz. Waria. Kan enggak masalah, Ustaz. Iya, antum mungkin enggak bermasalah, dianya bermasalah. Antum nanti diapa-apain sama dia. Waduh, ini juga. Ini menghindari kita, ya. Tapi kalau kita bersentuhan enggak masalah, ya. Kayak ada ustadz, ya, artis gitu, meluk transgender di Indonesia nih kan, lu cinta gua kagak, dipeluknya, dirangkulnya, ya memang nggak berdosa dianya gitu. Tapi kan masalahnya dianya itu, ya. Jadi kita jangan macam-macam, jangan main api kalau tidak mau terbakar, jangan main naik kalau tidak mau basah, ya. Jangan main cinta kalau tidak mau menderita. Jadi pakaian ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik nikmat adalah nikmat takwa, pakaian takwa. Pakaian yang benar-benar menggambarkan ketakwaan kita, ya, membuat kita terhalang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Contoh, mungkin ketika kita berpakaian biasa memang menutup aurat, pakai kaos, pakai baju bola misalnya AS Roma gitu kan, ya, habis juara, ya, apa lagi senang anaknya, itu biasa tuh.
Jadi ada dorongan ketika di lampu merah tuh ingin menerobos. Pernah nggak antum? Ada kan dorongan ingin menerobos, tapi ketika berpakaian jubah, ada sorban di sini, ada dorongan tersebut ingin menerobos tapi terhalang secara otomatis. Bajunya, ya. Karena apa? Nanti identik tengok orang Islam tuh. Memang gawinya nak makar, lampu merah be makar mereka. Astagfirullahaladzim. Togut mungkin lampu merah itu dianggap mereka. Akhirnya orang-orang munafik berpendapat seperti itu, orang-orang yang anti sama Islam. Jadi sebenarnya kita itu ketika di luar bukan hanya menjaga nama baik diri kita, tapi nama baik agama. Maka kalau kita berpakaian yang memang yang menunjukkan pakaian yang bentuk ketakwaan, ya terlepas batik juga seperti ini juga pakaian ketakwaan karena menutup aurat. Tapi kan ada identitas, ada identik tersebut tertentu. Jubah itu, ya, jubah itu bentuk pakaian takwa, gitu. Maka hati-hati yang berpakaian seperti itu. Walaupun sebenarnya di Saudi, di Timur Tengah orang kafir juga pakai jubah. Sekarang kita bicara tentang antropologinya di Indonesia. Masyarakat Indonesia melihat orang yang memakai jubah itu rata-rata ya ustadz, ya. Kalau di kampung-kampung ya kiai, haji. Tapi kalau di Timur Tengah enggak. Ya antum tengok tuh. Di Timur Tengah tuh ada lomba balap anjing. Ya, pesertanya apa? Pakai jubah, pakai sorban. Ya. Apa? Himar. Hah? Bukan imamah. Himar bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kain jilbab akhwat itu perempuan? Himar. Hah? Iya, himar, seperti itu. Ya, kayak gitu juga mereka dilipat-lipat kayak gini juga. Sebah gitu, ya. Sebah. Ya. Seperti itu mereka menggunakan, tapi balap anjing taruhan. Kenapa, ikhwah? Karena di sana panas. Pakaian putih, ya. Pakaian putih itu mereda panas. Ya. Mereda panas. Makanya sebagian para cendekiawan muslim di Indonesia juga sempat berkata, ya kalau Rasulullah itu diturunkannya di Indonesia, diutusnya di Indonesia, maka batik menjadi pakaian khas. Tapi sekali lagi sebagaimana di awal dibahas bahwa pakaian itu apapun bentuknya selagi menutup aurat, maka itu adalah pakaian yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah An-Nahl ayat 81, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra was sarabil taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memeliharamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri. Ya. Jadi pakaian yang memeliharamu dari panas. Ya. Jubah-jubah itu putih, ya. Datu pakaian untuk peperangan pakaian apa? Besi. Setelah itu apa? Ya serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu guna memeliharamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Jadi menggunakan baju besi itu adalah bagian dari ikhtiar. Jangan, enggak perlulah baju besi kalau panah tembus ya kan. No. Ya aku bisa nyelak. Enggak ada. Pakai baju besi karena Rasulullah juga menggunakan baju besi. Yang mana menjelang wafatnya Rasulullah gadaikan baju besi itu kepada orang Yahudi demi mencukupkan kehidupan dalam rumahnya. Nabi kita itu, Masya Allah. Maka kalau kita makannya enak, ikhwah, banyak-banyak kita istighfar. Bukan kita bangga ya makan apa? Nasi kebuli, kambing, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah semewah itu. Ya, tidak pernah
semewah itu. Walaupun tidak ada larangan juga untuk makanan mewah, nggak ada juga larangan, ya. Karena Rasulullah senang melihat umatnya sejahtera, ya. Itu Rasulullah yang menjalani kehidupannya, dan tentunya itu semua dalam bimbingan apa? Wahyu, ya, sebagai pelajaran untuk kita agar senantiasa tawadhu. Kemudian dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengenai pakaian. Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Makan dan minum dan berpakaianlah serta bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula angkuh, ya. Pakaian-pakaian yang berlebih-lebihan itu seperti apa? Nanti bagi laki-laki tentunya ada pakaian-pakaian yang sampai menyapu tanah. Kalau muslimah enggak masalah, laki-laki tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau muslimah mungkin ada yang bertanya, bukankah tanah itu nanti ada najisnya? Iya, tapi di tanah berikutnya sebagai penyuci, ya. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah, ya, dan tidak berlebih-lebihan, wala makhilah dan jangan pula angkuh. Jadi kalau kita sudah bersedekah, sudah makan, jangan kita pamer makanan-makanan mewah itu tersebut. Bisa jadi ada saudara-saudara kita yang belum makan, ya, saudara kita yang belum makan bisa jadi, ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda kan dalam pembahasan kita sebelumnya, adab terhadap tetangga, tidak beriman di antara kamu ketika kamu tidur dalam keadaan kenyang, tetanggamu dalam keadaan lapar, ya. Kemudian pakaian-pakaian yang penuh dengan kesombongan, ya, pakaian-pakaian di zaman jahiliyah dulu bagus-bagus semua untuk memamerkan kekayaan dan lain sebagainya. Bersedekah, bagaimana angkuhnya orang bersedekah? Selalu mengungkit sedekahnya, ya. Selalu mengungkit sedekahnya, merendahkan orang yang dia sedekahi, ya, dan lain sebagainya. Makanya perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Kemudian Rasulullah SAW juga telah menjelaskan mana pakaian yang boleh dipakai dan mana pula yang tidak boleh. Pakaian mana yang dianjurkan dan pakaian mana pula yang tidak disukai. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab berikut di dalam berpakaian. Yang pertama, tidak memakai kain sutra sama sekali, apakah sebagai baju, sorban ataupun lainnya. Ini untuk laki-laki. Wala talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan kalian memakai kain sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia, niscaya tidak akan memakainya di akhirat. Kita suatu saat akan memakai pakaian sutra, ikhwah. Tapi nanti ketika di surga tuh apa yang kita inginkan tuh ada. Sampai rokok pun ada. Tapi ngambil apinya ke neraka. Apa yang kita mau di dunia ini, dah? Ada semua di surga. Teman saya itu pencinta kucing, ya. Malik, kalau kita mati besok di surga ketemu tak ya sama kucing-kucing kita? Masuk surga tak ya kucing-kucing kita, katanya kan pecinta kucing tuh, ya, kawan-kawan SMP saya tuh. Pertanyaan ini sederhana tapi membingungkan untuk jawabnya, ya. Di surga nanti ada hewan-hewan. Tapi apa hewannya itu rahasia Allah. Apakah kita akan ketemu dengan kucing-kucing kita? Ya. Ikhwah, saya lagi. Kalau kita masuk surga, antum suka duren, minta duren, ada di surga. Tapi ketika sudah masuk surga, melihat nikmat surga, mungkin kita lupa apa yang kita inginkan di dunia. Paham ya? Karena di dunia itu keinginan kita semuanya dorongan syahwat kita, ya. Tapi kalau sudah di surga itu nikmatnya masya Allah. Sampai orang yang terakhir keluar dari neraka, orang beriman terakhir yang keluar dari neraka, dia insecure.
Ya. Serius ini. Kalau baca hadisnya itu ya insecure. Orang yang terakhir keluar dari surga, keluar dari neraka itu insecure. Ketika masuk surga, yang mana surga untukku ya Allah? Ya ini untukmu. Bingung dia. Ini untukku ya Allah. Ya ini untukmu. Kenapa? Karena luasnya seluas langit dan bumi. Dikasih kita 1 jambi ini untuk kita dewe ikhwah, itu udah luas. Udah capek antum nyekel dari sini ke Bulian sana. Tapi seluas langit dan bumi. Ya. Masya Allah. Seluas langit dan bumi. Itu yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Kita tuh akan masuk neraka kalau timbangan amal kita, ya, amal buruk kita lebih banyak. Ya, fitrah itu. Jangan gara-gara itu antum aku murtad belah karena ada satu agama dosa-dosa ditebus. Sudah ditebus sama yang di situ, ya. Enggak fitrah. Islam ini agama fitrah, ada punish, ada reward. Mau masuk surga kita fastabiqul khairat, kita beramal soleh. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya innal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang soleh, orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang enggak ada putus-putusnya. Jadi banyak-banyak kita beramal soleh. Kalau sakit sabar, karena sakit penggugur dosa. Jadi insya Allah kita masuk surga insya Allah. Kenapa sebut insya Allah? Itu kalau di sosmed tuh, ustadznya ditanya sama pendeta, Anda kira-kira masuk surga enggak? Ya insya Allah. Nah kan masih insya Allah. Makanya dia kafir itu ya wajar, karena bodoh gitu nah. Karena dalam agama kita tidak boleh melakukan ta'yin. Ya. Tidak boleh ta'yin, memastikan. Ya. Ente itu Pak, kalau aneh di debat sama pendeta tuh, ente itu saja belum tentu masuk neraka loh dalam Islam. Karena bisa jadi ente itu nanti dapat hidayah. Ya. Saya doakan Anda dapat hidayah. Gitu nah telak. Bisa lebih soleh dari kita. Kita nggak boleh memastikan seseorang itu penghuni neraka atau penghuni surga. Sesoleh apapun, sebejat apapun manusia, selagi dia masih hidup, Ahok, ya masih kafir, apakah dia masuk? Boleh kita bilang calon penghuni neraka? Tidak boleh. Ya, tapi kalau dia mati masih dalam kondisi sekarang, maka dalam hati kita harus ada keyakinan dia jadi penghuni neraka. Kalau orang kafir mati dengan kekafirannya, ya pasti neraka. Gak boleh kita ragu. Sebaik apapun, ya kan dalam akidah kita, dalam konteks akidah kita, urusan agama dia, lakum dinukum waliyadin. Maka ketika anak katakan Bunda Teresa, tahu antum, baik melayani orang-orang marginal, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Ya, dalam keadaan kafir, ya dia masuk neraka. Ya, dalam akidah kita harus itu. Gak boleh kita ragu. Jangan sampai kita jadi penjilat seperti yang di Metro TV itu. Apapun agamanya, kalau dia bermanfaat untuk manusia, maka Allah akan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Memang imanuhum fi amplopihim. Ya. Enggak. Dalam konteks agama kita harus jawab kayak gitu. Kalau ada yang mengatakan kira-kira menurut ente, ya, di mana ente dengan Bunda Teresa mana yang lebih baik? Katakan, aku lebih baik. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kita orang yang terbaik. Harus pede. Ya. Yang tidak boleh itu kita merendahkan manusia. Ya.
merendahkan manusia, kita hina-hina manusia itu enggak boleh, walaupun kafir, ya. Tapi masalah akidah, kita manusia terbaik karena kita beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Jadi kita akan memakai pakaian sutra itu nanti di surga. Ya. Kalau kita pakai di dunia, siap-siap. Ancamannya apa? Kita tidak akan memakainya ketika nanti di akhir. Inna hadaini haramun ala dzukuni ummati. Sesungguhnya dua benda ini haram dikenakan oleh kaum lelaki dari umatku. Jadi untuk kaum lelaki. Adapun muslimah dibolehkan menggunakan pakaian dari bahan sutra. Cuman suaminya sanggup enggak beli. Ya. Apa dalilnya? Hurrima libasul harir wadh-dhahabi 'ala dzukuri ummati wa uhillan linisaihim. Diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku memakai kain sutra dan emas dan dihalalkan bagi kaum wanita di antara mereka. Jadi kita enggak perlu pakai emas. Kalau di India tuh kan laki-lakinya emas berantai-rantai di sini. Ya begelang-gelang, enggak boleh. Dan antum lihat, cari di YouTube dampak negatif emas bagi laki-laki, kenapa Rasulullah melarang. Jadi ini hadis ini memang keluar dari lisannya Rasulullah. Tapi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tapi hadis-hadis yang disampaikan yang keluar dari Rasulullah itu bukan dari pendapat pribadinya, tapi atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak memanjangkan baju, jubahnya, celananya, jaketnya, kain selendangnya melebihi kedua mata kaki. Apa ini? Isbal. Ya. Ma asfalal ka'baini minal izari finnar. Sarung yang di bawah kedua mata kaki itu adalah di neraka. Ikhwah, hadis ini jangan antum anggap ya hadis khas orang-orang saudara-saudara kita salafi. Tidak. Ini hadis Rasulullah SAW. Antum pergi ke seberang, ke Tahtul Yaman, ya, pondok pesantren Sa'ad Datudarin, tempat anak dulu. Itu semua kain sarung para guru di atas setengah betis. Apalagi guru Zainul. Antum cari guru Zainul, bukan Zainul Arifin ya. Beda. Sama-sama Zainul Arifin di sini, tapi Zainul yang di seberang. Itu di atas setengah betis sarungnya. Ya, sarungnya. Kalau kami ngegeser-geser kan sarung itu habis dipecut. Jadi isbal ini ya ahlu sunnah. Ya. Kita disuruh apa? Menggunakan celana di atas mata kaki. Ya. Enggak ada istilah jubrai itu. Apa jubrai? Cutbrai. Ya. Itu terakhir tahun 2000 lah. Ya, pakai celana cutbrai. Ya. Kemudian hadis Nabi al-isbalu fil izar, ya, wal qamis wal imamah man jarra syai'an khuyala lam yunzar ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu isbal pada kain sarung, pada gamis, pada sorban, barang siapa yang melebihkannya walau sedikit dari kedua mata kakinya karena sombong, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak. Maka kemudian terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan ya isbal itu haram walaupun tidak sombong. Ya, ada yang mengatakan isbal itu boleh asal tidak sombong karena redaksi hadis ini mereka pakai. Ya. Isbal pada kain sarung, gamis, sorban, ya, itu karena sombong, ya, barang siapa yang melebihkannya walau sedikit dari kedua mata kakinya karena sombong, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Nah, ini khilaf. Namun ikhwah, kita harus melakukan yang namanya khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Apa itu? Ya tetaplah isbal. Tetaplah jangan isbal. Walaupun kita enggak sombong. Kenapa? Hikmahnya banyak kita enggak isbal. Antum yang pakaiannya masih dicuciin istri, ya, janganlah isbal.
kasihan istri nyuci bagian kaki itu, ya. Walaupun kita nggak sombong, ya. Walaupun kita nggak sombong, capek istri nyuci, ya. Masih nggak nyuruh istri nyuci pakaian? Beliin mesin cuci istri itu. Nasihat abang ana satu, istri jangan disuruh nyetrika, ya. Istri jangan disuruh nyetrika. Kalau istri mau nyetrika, boleh. Tapi kita jangan nyuruh istri setrika pakaian setumpuk, ya. Istri itu cuma melayani suami kok, ya. Cuma melayani suami, siap, ya. Sumur dapur kasur, mandiin anak, bersihin rumah, nganu pakaian, masak, itu suami. Gak percaya antum carilah buku-buku para ulama, itu suami semua itu, ya. Maka kita tuh disuruh cari khodimah, ART untuk istri kita. Maka kalau tidak bisa, bantu, ya, bantu. Kalau tidak bisa ngasih ART, bantu istri. Kalau antum nyuruh istri kerja, siap-siap ada yang kurang, ya, pekerjaan dia di rumah ada yang kurang, maksudnya nggak sempurna pelayanan dia di rumah. Apalagi kalau kerjanya pagi-pagi pulang sore, harus lapang dada gitu. Kadang dia bantu kita mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya. Taib. Jadi khuruj minal khilaf, ana mengambil pendapat yang tetap mengharamkan walaupun tidak sombong. Dalam rangka apa? Khuruj minal khilaf, ya. Khuruj minal khilaf. Tapi tidak boleh kita menghakimi orang yang isbal, penghuni neraka, ya. Kita cingkrang nih, terus kita bilang orang penghuni neraka yang isbal, itu berarti lisan kita yang isbal, otak kita yang cingkrang, ya. Tidak boleh kita hakimi seperti itu, ya. Bisa jadi dia mengamalkan hadis yang kedua ini, kan aku tidak sombong. Sombong itu amalan hati, batin, ya, amalan batin. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret atau isbal pakaiannya sebagai suatu kesombongan, ya. Sekali lagi masih tentang kesombongan. Ketiga, hendaknya mengutamakan kain putih daripada warna lainnya. Hendaknya mengutamakan, kalau ada artinya. Kalau tidak ada, yang penting menutup aurat, ya. Akan tetapi seorang muslim berpandangan bahwa memakai pakaian warna apa saja hukumnya boleh. Ilbasul bayad fa innaha atharu atyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakaianlah pakaian berwarna putih karena pakaian itu lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah yang mati dari kalian dengan kain putih juga, ya. Untuk masalah kain kafan memang harus putih, bukan batik, ya. Kan ada tuh jadikan candaan, tetap Islam Nusantara, batik kafannya kain batik, enggak boleh gitu juga, ya. Enggak boleh gitu juga. Itu perdebatan yang enggak ilmiah jadinya, ya. Taib. Al-Bara' bin Azib menuturkan, karena Rasulullah SAW marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an fatu ahsanu minhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu berperawakan sedang, tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Jadi Rasulullah itu sedang, tidak pendek, tidak tinggi. Nah, enggak tahu kalau idealnya siapa, tapi kita bayanginlah orang-orang Timur Tengah, ya. Yang jelas tidak kayak kita. Dan aku pernah melihat beliau berpakaian warna merah. Aku belum pernah melihat yang lebih tampan darinya. Jadi Rasulullah pernah menggunakan pakaian yang warna selain warna putih, warna merah, ya. Artinya apa? Ini menunjukkan kebolehan memakai pakaian selain warna putih, walau berpakaian putih lebih utama.
Juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bersorban dengan kain berwarna hitam. Ya. Pakaian hijau warna hitam. Jadi kan ikhwah, kalau kita mau beli gamis putih, merah, hijau, ini berarti kita ngikuti sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah jibliyah. Ya. Jadi sunnah jibliyah itu bukan sunnah masyru'ah, bukan sunnah yang disyariatkan, tapi ini sunnah kebiasaan Nabi. Siapa yang mencontohnya? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Apapun yang dilakukan Rasulullah dia lakukan. Rasulullah pernah berdiri di satu pohon istirahat ketika safar. Abdullah bin Umar juga begitu. Rasulullah pernah istirahat di pohon ini. Tapi itu sunnah jibliyah. Apakah kemudian yang meninggalkan pohon itu ketika safar tidak mengikuti sunnah? Tidak juga. Ya, karena itu bukan sunnah masyru'ah. Paham ya? Ya. Seperti bentuk badan Rasulullah. Oh, orang-orang gemuk itu enggak ikut sunnah katanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Teman anak itu kan. Ya. Teman anak itu berhasil programnya gitu kan, mengecilkan badan. Antum ustadz katanya, tidak tahu sunnah. Badan Rasulullah itu kan tidak gemuk katanya. Astagfirullah. Bingung kan mau bantahnya. Iya benar gitu kan, cuman kan itu sunnah jibliyah. Mengenai rambut Rasulullah pirang, kuning, ya. Antum mau menguningkan ya silakan. Cuman antum siap-siap dipecat dari tempat kerja. Ya. Tidak boleh kan karyawan ngecat rambut? Apa ada kantor yang bolehin? Yang ASN boleh? Tidak boleh kan? Antum mau ngomong ini sunnah Nabi melakukannya. Iya benar, Nabi melakukannya. Rasulullah ngecat rambutnya, ya pirang, ya. Tapi lihat dong niatnya Rasulullah itu apa? Memantulkan cahaya ketika di medan perang. Antum untuk gaya-gayaan, biar kayak opa, ya, ngeahjusi dikit gitu kan, ya. Lain nih, iya, itu berarti riya namanya, ya itu namanya riya. Taib. Jadi itu nama sunnah jibliyah mengenai warna, tapi untuk putih, ya, itu utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, perempuan muslimah hendaknya memanjangkan pakaiannya hingga menutup kedua kakinya dan memperpanjang tutup kepalanya hingga menutup leher dan seluruh dadanya. Karena Allah telah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya antum yang sudah menikah, ya pelan-pelan dakwahai istri pakai jilbab. Gini loh yang jilbab tuh simple, jilbab Islam tuh. Kalau antum misalnya istri antum masih yang melin-melin jilbab itu, melin sana, melin sini. Ya, katanya 5 menit, 2 jam juga, ya, udah ajari jilbab segi 4, ya, ajari pakai rok, sudah mulai diajarin pakai rok, dan di dalam rok itu harus ada sirwal. Sirwal itu adalah celana dalam bagi wanita, celana panjang sirwal itu adalah celana dalam bagi wanita. Maka pernah ada satu meme ya, tahu meme ya? Ya flyer gitu ya tentang wanita haram menggunakan celana dalam ketika tidur. Kan polemik di tengah masyarakat. Ya. Diterjemahkan apa? Diharamkan bagi para wanita untuk menggunakan celana dalam karena menyusahkan suami. Kan dapat menyusahkan suami. Coba dibaca matannya itu. Asirwal, celana panjang. Maka seorang istri ketika tidur jangan pakai celana panjang.
Ya, pakai kain, pakai celana pendek. Nah, pembahasan kita ini memang menuju ke fikih, ikhwah, nanti. Bagi antum yang tidak sanggup silakan. Yang belum umurnya misalnya kan. Ya. Tapi yang namanya fikih mendalam. Ya, karena anak dulu belajar di Sa'aduddaren itu ya masih kecil juga. Ya. Masih umur 14 tahun udah belajar bahas bab jima. Bab hubungan suami istri. Ya. Itu sampai kamar ngobrol baik gawe. Ya. Makanya jangan heran kalau di pondok itu banyak santriwati muda itu udah pengen nikah. Ya. Karena memang rata-rata kalau fikih itu masuk bab satu itu, ya, bab kasur lah bahasanya, itulah yang banyak akhirnya bikin pengen nikah cepat. Ya, pengen nikah cepat. Makanya anak kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya ini lebih baik meneruskan kuliah atau menikah? Dari anak pribadi teruskan kuliah. Tapi kalau antum lihat tiang listrik udah syahwat, maka nikahlah. Ya, kalau lihat tiang listrik udah syahwat, maka nikah. Ya, maka nikah. Bahaya. Ya, taib. Jadi maksud kalau baca matannya lengkap itu asirwal, celana panjang. Maka celana panjang itu hanya dipakai ketika keluar, itu pun di dalam rok. Ya, di dalam rok. Ini yang harus dipahami para wanita. Para wanita ini ada muslimah itu pakai rok panjang, tapi nggak pakai celana panjang. Pakai kaos kakinya pendek. Jadi ketika lampu merah dia berhenti, betisnya kelihatan. Dan itu aurat. Ya, yang nengok ustaz. Jadi ustadznya tahu bat. Ya. Astagfirullah. Jadi para akhwat ada enggak? Ya. Pakai rok, di dalamnya pakai sirwal. Sirwalnya bukan sirwal ikhwan ya, sirwal akhwat itu ya bisa legging. Legging atau legging sih sebutnya. Legging, ya. Pokoknya apapun itu panjang dijepit dengan kaos kaki, ya. Ini untuk para muslimah. Jadi juga selain menggunakan rok, bagi yang sudah menggunakan rok, maka di dalam rok itu harus ada celana panjang, ya, asirwal. Ya, dan ketika tidur harus dilepas, tidak boleh dipakai bagi yang sudah menikah agar tidak menyusahkan suaminya. Taib. Kapan wanita boleh mengangkat jilbabnya? Di surah An-Nur ayat 60. Ketika dia sudah menopause dan sudah tidak menariklah lagi. Jangan dibalik. Kalau di jamtos itu kan enggak. Emak-emak lah keriput. Ya, pakai jilbab. Anaknya pakai tank top. Pakai hot pants di jamtos itu. Kan musibah. Ya, kebalik. Kalau emaknya yang enggak pakai jilbab, pakai baju biasa, ya, yang udah tua itu, nenek-nenek itu, nggak apa-apa, ya, masih nggak apa-apa, iya nggak apa-apa ya, antum punya nenek keluar ke toko nggak pakai jilbab, nggak berdosa dia. Tapi kalau masih gadis, masih menarik, masih punya hasrat, haram keluar tanpa menutup auratnya, ya. Jadi Al-Ahzab 59 untuk wanita-wanita yang masih fresh, yang masih punya kemauan, keinginan, ya, perkara-perkara seksual, ya. Adapun An-Nur 60 untuk wanita-wanita yang usianya sudah menopause ke atas, ya, sudah menopause ke atas. Walaupun untuk menggunakan jilbab lebih utama, silakan dibuka An-Nur 60, tapi di kitab ini tidak dimuat, ya. Dalam ayat lain, wala yadribna bihumurihinna ala junubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung di dada mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau mertua mereka.
Jadi seorang wanita dia boleh tidak menggunakan jilbab di hadapan suami, di hadapan ayahnya sudah pasti, dan di hadapan ayah mertuanya. Ya, di hadapan siapa? Ayah mertuanya. Ayah kandung dari suaminya. Perhatikan. Ini. Ayah kandung dari suaminya. Maka misalnya antum punya ayah tiri, ya, istri kita tidak boleh buka jilbab di depan ayah tiri kita. Itu para laki-laki. Tapi kalau di hadapan ayah kandung kita boleh. Paham? Di hadapan ayah tiri kita jangan. Istri kita boleh bersalaman dengan ayah kita, tapi dia tidak boleh bersalaman dengan ayah tiri kita. Paham? Ya, penting udah nikah. Ya. Ngangguk. Udah nikah. Lanjut ya. Paham ya? Untuk yang ini ya. Ya. Kemudian dari Aisyah, ya. Yarhamullahu nisa'al muhajiratil wali lamma anzalallahu wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihinna saqaqna akthafa murutihinna fakhtamarna biha. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada wanita yang berhijrah, ya, generasi yang awal ketika Allah menurunkan ayat, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka. Maka mereka langsung merobek kain sarung mereka, lalu mereka menutup dadanya dengannya. Jadi ketika turun ayat ini, Al-Ahzab ayat 59, ya, dan An-Nur ayat 31, mereka langsung mengoyak kain mereka dan langsung menutup dada mereka. Karena zaman dahulu memang ada syariat haji. Ketika tawaf di Mekah itu dalam keadaan tanpa busana, ya, tanpa busana, sampai datanglah Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki syariat tawaf. Ummu Salamah berkata, lamma nazalat ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna kharaja nisa'ul ansar ka'anna 'ala ru'usihinnal irban minal aksiyah. Ketika turun ayat Al-Ahzab 59 tadi, maka kaum wanita dari kaum Ansor apabila keluar rumah seakan-akan di kepala mereka ada burung gagak karena ditutup kain hitam. Jadi benar-benar ditutup kepala mereka itu. Kalau dilihat dari jauh seakan-akan lagi ada burung gagak di atas kepala mereka. Saking benar-benar nutup, ya, sami'na wa ata'na dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa diketahui Al-Ahzab 59 turun di mana? Madinah. Yang turun di Mekah itu rata-rata perkara akidah, ya. Kemudian yang kelima, muslim lelaki tidak memakai cincin emas. Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini, ya, emas dan sutra, haram atas kaum lelaki dari umatku. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila li rajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi faqala la wallah la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah melihat cincin emas melingkar di tangan seorang lelaki, maka beliau menanggalkannya lalu membuangnya dan bersabda, salah seorang dari kalian sengaja menuju bara api neraka lalu mengabaikan di tangannya, lalu memakainya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, ada orang yang berkata kepada laki-laki itu, ambillah cincinmu dan gunakan. Laki itu menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambilnya selamanya karena ia telah dibuang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah melihat seseorang, ya, menggunakan cincin emas. Rasulullah ambil tangannya, diambil cincin emas dan Rasulullah buang. Ya, kayak ini neraka, seperti itu. Tiba-tiba ada kawannya, ambil lagi cincin itu, sayang,
Ya. Apa kata orang ini kemudian, tidak, demi Allah. Karena Rasulullah yang membuangnya, maka aku tidak akan ambil lagi. Inilah contoh umat yang berkualitas. Ternyata ada juga umat yang bengal di zaman Nabi, ambil sayang. Ya. Tapi kalau Rasulullah yang buang, udah tidak mau diambil. Yang keenam, tidak mengapa seorang muslim memakai cincin perak, ya, atau menuliskan namanya pada cincinnya dan menjadikannya sebagai stempel guna mencap surat-surat dan tulisan-tulisannya, dan menggunakannya untuk menandatangani cek atau lainnya, sebab Rasulullah pernah memakai cincin dari perak yang padanya ditulis Muhammad Rasulullah dan beliau pakai pada jari kelingking tangan kirinya. Ya. Jadi ikhwah, ini perhatikan, cincin boleh. Ya. Menggunakan cincin di kiri juga boleh. Yang selama ini dibilang apa? Tidak sunnah. Sementara Rasulullah menggunakan di kiri dan di kanan. Menggunakan jam di kiri atau di kanan juga boleh di kiri. Jangan dibilang yang menggunakan jam tangan di kiri itu enggak sunnah. Yang sunnah itu di kanan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu mengatakan menggunakan jam di tangan kiri itu boleh. Bukan berarti dia mengingkari sunnah. Menggunakan di tangan juga boleh. Ya. Karena itu bukan standar seseorang itu sunnah atau ingkari sunnah, bukan karena menggunakan jam atau menggunakan cincin. Tapi ana pribadi kalau menggunakan cincin dan jam, ana dengan tangan kanan. Tidak tahu nyamannya, ana di kanan. Tapi kalau ada yang menggunakan tangan kiri, tidak akan ana tegur. Pakailah tangan kanan. Ya. Paham ya? Lain kalau nyisir. Kalau nyisir jelas hadisnya Rasulullah memulai dari kanan, dari sebelah kanan. Ya, dari Aisyah langsung. Jadi kalau hadis-hadis yang sifatnya pribadi itu biasanya rata-rata dari Aisyah. Nyisir Rasulullah mulai dari kanan. Jadi Rasulullah itu punya cincin sekaligus stempel. Ya, ada itu. Kita mau buat seperti Rasulullah itu boleh? Boleh. Ya, boleh. Anas menuturkan cincin Rasulullah itu di sini sambil mengisyaratkan jari kelingking tangan kirinya. Jadi dari Anas. Ya. Jadi kalau ada yang bilang pakai cincin harus kanan, kalau di kiri tidak nyunnah, ya, mana dalilnya? Ana di kanan. Tapi kalau karena ana suka, paham ya? Karena ana suka di kanan. Tapi kalau ada yang pakai tangan kiri, ya, jangan berisik. Jangan bilang yang tidak sesuai sunnah. Karena ini jelas hadis dan atharnya. Ketujuh, hendaklah tidak membalut sekujur tubuhnya dengan kain hingga tidak ada jalan keluar bagi kedua tangannya, karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Dan demikian hendaknya tidak berjalan dengan memakai sebelah sendal, karena Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Janganlah salah seorang dari kamu berjalan dengan mengenakan satu sendal, hendaklah memakai keduanya atau menanggalkan keduanya. Ya, pakai sendal juga diatur di sini. Pertama tadi masalah pakaian. Ya, jangan pakaian itu nutup semua. Ya, nutup semua. Ya, nggak ada lubang untuk tangan gitu ya. Tapi nggak ada orang seperti itu. Ya, nggak ada orang seperti itu. Maka tidak nak bahas. Pakai sendal. Ya. Pakai sendal nggak boleh sebelah pakai, sebelah tidak. Dari sisi kesehatan itu akan merusak tulang panggul kita. Tulang pinggang kita. Panggul atau pinggul. Ya, itulah panggul atau pinggul, terserah. Ya. Itu bisa merusak. Ya. Bisa merusak strukturnya. Lama-lama kita tengkot jalan. Ya, lebih baik tidak pakai sama sekali, ya. Jadi kalau sendal kita hilang siko habis sholat Jumat, udah balik nyeker saja, lebih utama, ya. Karena kalaupun kita bawa balik, ya, berguna tidak? Tidak, ya. Tapi boleh kali balik untuk jaga-jaga, entah ada anjing kan, jarang bisa kita pakai senjata untuk ngelempar, ya.
Kedelapan, seorang lelaki muslim tidak boleh memakai pakaian perempuan, dan begitu pula perempuan muslimah tidak boleh memakai pakaian laki-laki, karena Rasulullah telah mengharamkannya. La'anallahul mukhannithin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah mengutuk laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki. Kalaulah memakai pakaian perempuan saja dilaknat oleh Allah, apalagi sampai mengubah fisik kita yang laki-laki seperti fisik perempuan. Seperti siapa? Lu cinta gua kagak. Ya. Seperti itu, enggak boleh. Mukhannithin. Enggak boleh seperti itu. Ya. Enggak boleh, haram, laknat Allah. Ya. Sekarang laki-laki banyak pula yang pakai baju apa tuh? Yang turun naik itu. Ya. Ada itu. Turun naik bajunya. Laki-laki yang pakai. Kan tidak boleh. Ini jelas Rasulullah katakan tidak boleh pakai pakaian perempuan. Ya. Jangan mengharap dapat followers kita kemudian menggadaikan agama. Ya. Perempuan jangan sampai berubah seperti cowok. Ya. Oke lah, atlet, pemain basket, silat, ya, tomboy, ya. Tomboy itu tidak masalah. Perhatikan ya. Tomboy itu tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau kemudian ingin merubah dirinya. Ya, tomboy ini kan bisa jadi karena karakter si perempuan ini dari kecil teman mainnya itu laki-laki. Ya, laki-laki. Jadi kebawa karakter laki-laki. Ya, ikut main bola kawan-kawannya yang laki-laki. Tapi tetap harus menyadari kodrat sebagai perempuan. Jangan kemudian berpakai pakaian laki-laki, pakai t-shirt laki-laki. Maaf sampai mengikat bagian tubuhnya itu agar nampak datar seperti itu. Ya, itu enggak boleh. Ya, artinya merubah bentuk tubuh sampai ingin seperti laki-laki bagi seorang perempuan tomboy itu tidak boleh. Tetap jalani fitrah yang ada. Mengenai karakter yang seperti laki-laki yang bawa motornya, gitu ada. Pernah lihat akhwat pakai motor Satria tuh, mau dibilang cantik tapi ngeri kali dia duduk gitu ya, kayak cowok banget gitu. Ada tomboy. Yang penting dia pakai jubah, pakai jilbab, ya. Itu udah bawaan mungkin. Ya, yang penting pahami kodrat kita sebagai laki-laki, kodrat kita sebagai seorang perempuan. Jangan ada yang dirubah. Kalaulah sekadar memakai pakaiannya saja dilaknat oleh Allah, apalagi sampai merubah struktur tubuh. Taib. La'ana Rasulullah ar-rajul yalbasu libasahul mar'ah wal mar'ah talbasu libasatar rajul kama la'anal mutasyabbihina minar rijal bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki, sebagaimana dia mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita baca bencong dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, bencong sebut, jangan waria. Enggak ada waria, wanita pria enggak ada. Ya, bencong. Lo tambah BL. Apa BL? Bencong laknat. Ya. Kalau dia tidak berubah. Yang kesembilan, apabila memakai alas kaki hendaklah dimulai dari kaki yang kanan, menanggalkannya dimulai dari kaki yang kiri. Memakai pakaian masukkan mulai dari yang kanan, membuka mulai dari yang kiri. Pakai celana masuk dari kanan, keluar dari kiri. Ya. Ini hadisnya dari Aisyah yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW selalu memulai segala sesuatu itu dari bagian kanan sampai Rasulullah bersisir pun. Nah, mengenai cincin tadi Rasulullah menggunakan di kiri, ya. Tapi kalau kita menggunakan di kanan
Tidak masalah. Dah tuh, seakan-akan kontradiktif kan? Aisyah bilang Rasulullah itu mulai segala sesuatu dengan kanan, memulai segala sesuatu. Tapi di hadis lain Rasulullah menggunakan cincin di jari kirinya, ya. Artinya itu tidak masalah, ya. Kemudian yang ke-10, apabila mengenakan baju baru atau sorban baru, ya, atau pakaian baru apa saja, hendaknya membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'alukal khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, milikmu lah segala puji, engkau lah yang telah memberiku pakaian, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ia buat untuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan pengguna yang ia dibuat untuknya, ya. Jadi kita menggunakan pakaian itu minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak niat pamer. Itu kan keburukan. Pamer gamis baru, ya. Samase, al-amwa misalnya, ya. Pamer gitu, niat pamer. Yang sampai berpakaian punya niat pamer. Ke-12, hendaknya mendoakan saudara muslim 11. Hendaknya mendoakan saudara muslim lainnya jika melihatnya memakai pakaian baru selain mengucapkan abli wa akhliq. Semoga pakaian itu ya sampai rusak dan usang. Maksudnya pakaian itu awet, ya. Jadi bukan langsung cepat rusak, ya. Kalau bahasa terjemah, ya, rusak dan usang maksudnya pakaian itu awet sampai kita tidak bisa pakai lagi, ya. Rasulullah itu melakukan hal itu ketika Ummu Khalid memakai pakaian baru, abli wa akhliq, ya. Semoga pakaian itu dipakai sampai rusak dan usang, ya, awet, ya. Baik. Ke-13, pasal ke-13 adab-adab fitrah. Ini kalau bisa pekan depan saja insyaallah. Mungkin hari ini sampai di sini dulu. Adab-adab fitrah ini penting juga buat kita karena menyangkut anak-anak kita juga nantinya, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.